Oke, selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Jadi hari ini kita akan memulai perkuliahan bahasa Indonesia dengan melanjutkan materi setelah materi menulis kalimat efektif. Jadi pada kesempatan ini saudara akan saya ajak bagaimana caranya menulis paragraf. Sebelum menulis paragraf, tentu saudara harus memahami apa itu kalimat efektif. Sebelum memahami kalimat efektif, saudara harus memahami juga kata baku dan tidak baku. Nah, saya mau bertanya kepada kalian semua, apakah kalian sudah memiliki catatan kata baku dan tidak baku pada buku catatan masing-masing? Sudah berapa kata baku yang Anda catat? Sudah 10 atau sampai 20 dan lebih banyak lagi? Nah, silakan nanti diperbanyak lagi catatan kata baku dan tidak baku. Apabila tidak memiliki, saudara boleh membuka buku yang sudah saya tulis. Di sana ada tabel kata baku dan tidak baku. Samping itu, saudara juga bisa mengunduh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu berbasis daring melalui aplikasi di handphone masing-masing. Nah, hari ini kita akan khusus membahas tentang paragraf. Nah, mungkin di antara kalian sudah banyak yang sering menulis paragraf. Bahkan setiap ada tugas, karya tulis ilmiah pasti menulisnya paragraf. Nah, orang awam mengatakan paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat yang menjadi satu, sehingga disebut dengan paragraf. Nah, apa sebenarnya paragraf itu? Nah, kita lihat materi yang sudah saya persiapkan hari ini. Nah, ini sebuah pengantar bahwa pada intinya paragraf itu merupakan sebuah tulisan yang tersusun. Nah, ini ada tulisan tersusun membentuk satu paragraf yang sering mudah dimengerti dan sering juga begitu sulit untuk dimengerti. Nah, mengapa bisa sering mudah dimengerti dan sering juga sulit dimengerti? Apa yang menyebabkan? Nah, itulah kekuatan pola pikir penulis dalam menuangkan ide yang ingin dia sampaikan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa menuangkan buah pikiran secara teratur dan terorganisasi dalam sebuah tulisan sehingga pembaca dapat mengikuti dan memahami jalan pikiran itu tidaklah mudah. Jadi sebelum menulis sebuah paragraf, Anda harus kuasai dulu tentang kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu disusun, diorganisir, jadilah sebuah paragraf yang bagus. Tidak hanya paragraf yang kumpulan dari beberapa kata saja, kumpulan dari beberapa kalimat saja, tapi memiliki ujung dan pangkal yang mana saling berkaitan. Oke, kita lanjut ya. Jadi apa pengertian paragraf itu? Jadi ada orang mengatakan kumpulan beberapa kalimat sudah termasuk paragraf. Nah, ada yang menyebutkan bahwa paragraf atau alinea itu merupakan rangkaian kalimat yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan. Nah, harus saling berhubungan. Kalau kalimat satu membahas tentang COVID-19, kalimat dua juga harus menjelaskan terkait hal itu. Tidak boleh menjelaskan hal yang lain lagi. Nah, jadi saling berkaitan satu sama lainnya. Kemudian, Kerap menyebutkan bahwa paragraf pada umumnya terdiri atas beberapa kalimat, yang mana kalimat-kalimat tersebut berkaitan satu sama lain dan membentuk satu pokok pikiran. Ingat ya, di sini ada catatan membentuk satu pokok pikiran. Artinya apa? Bahwa dalam sebuah paragraf itu hanya ada satu pokok pikiran saja. Tidak boleh lebih. Kalau ada pokok pikiran yang lain harus dibuatkan paragraf baru lagi. Itulah hakikat menulis paragraf. Harus ada satu pokok pikiran atau ide pokok atau tema atau kalimat utama. Lebih jelasnya lagi. Kemudian ada beberapa tujuan kita menulis paragraf. Nanti silakan saudara baca pada PowerPoint ini dan pada buku juga sudah saya tulis. Intinya tujuan paragraf itu untuk memudahkan si pembaca dalam mencermati bacaan yang ingin saudara lakukan. Samping itu, paragraf itu juga digunakan untuk memisahkan atau menegaskan materi-materi yang ingin kita sampaikan kepada pembaca. Nah, apa saja syarat-syarat sebuah paragraf yang bagus begitu ya?
Ada 3 syarat sebuah paragraf. Yang pertama kesatuan, kemudian ada koheren, dan ada kelengkapan. Kesatuan itu menyangkut tentang apa? Kesatuan itu menyangkut tentang sebuah paragraf tentunya hanya mengandung satu tema atau satu gagasan utama yang dituangkan dalam satu kalimat utama. Ingat, satu kalimat utama yang didukung oleh beberapa kalimat penjelas. Kemudian yang kedua ada koherensi. Koherensi itu berarti kekompakan. Artinya kalimat utama dengan kalimat penjelasnya nyambung. Kalau kalimat utamanya membahas tentang pencegahan COVID-19, jadi kalimat penjelasnya harus mendukung terkaitan itu. Tidak boleh membahas hal yang di luar itu. Kemudian kelengkapan dan kecukupan. Nah, ini yang terkadang menjadi masalah bagi mahasiswa. Ada kelengkapan dan kecukupan. Seberapa jauh kita cukup memberikan penjelasan. Kalau penjelasan itu sudah melenceng dari kalimat utama, lebih baik dibuatkan paragraf baru lagi. Sehingga tidak ada yang membuat satu halaman, satu paragraf. Itu jelas kecukupannya terlalu berlebihan. Silakan disesuaikan. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari segi jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya, ada 3. Paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan paragraf penutup. Biasanya paragraf pembuka itu mengarahkan pembaca ke intisari yang ingin dibahas. Penghubung juga demikian. Biasanya paragraf penghubung itu lebih menukik lagi kepada inti pembahasan yang mau dibahas. Kemudian paragraf penutup, biasanya paragraf penutup ini berisikan tentang simpulan terkait pembahasan yang Anda buat. Nah, kita lihat dari segi letak kalimat utama, ada beberapa jenis paragraf. Salah satunya adalah paragraf deduktif, mungkin sudah familiar sekali di lingkungan Anda. Paragraf deduktif pada intinya adalah kalimat topik berada pada awal paragraf. Nah, silakan dilihat pada contoh yang sudah saya tayangkan. Paragraf deduktif, jadi awal kalimat utama berada di awal paragraf. Ya. Kemudian yang kedua ada paragraf induktif, kebalikan dari paragraf deduktif, yang mana kalimat utamanya berada di akhir paragraf yang didahulukan oleh kalimat penjelas. Itulah paragraf induktif. Kemudian ada paragraf gabungan atau campuran. Nah, mungkin dalam pikiran Anda terpikiran, oh berarti paragraf gabungan itu ada 2 ide pokok. Nah, ingat penjelasan saya tadi, bahwa setiap paragraf hanya memiliki 1 kalimat utama. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan paragraf gabungan atau campuran? Yang notabene kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Berarti kan 2 itu, Pak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi begini, paragraf gabungan tidaklah memiliki 2 kalimat utama. Hanya ada 1 kalimat utama yang mana pada akhir kalimat ditegaskan lagi. Yang mana tidak jauh melenceng dari kalimat utama. Ditegaskan kembali, masih dalam satu topik yang sama. Bisa dilihat pada contoh yang sudah saya tulis. Intinya, paragraf gabungan, paragraf yang memiliki 1 kalimat utama dipertegas lagi pada akhir paragraf. Jelas ya? Kemudian kalau kita lihat dari segi berdasarkan unit tulisan atau sifat tulisan. Nah, ini ada beberapa jenis paragraf. Ada yang pertama ada paragraf narasi yang menceritakan tentang suatu peristiwa atau kejadian, itu disebut dengan paragraf narasi. Nanti silakan saudara lihat pada buku atau pada PowerPoint ini bagaimana penjelasan tentang kalimat atau paragraf narasi. Kemudian ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan suatu jenis karangan yang melukiskan suatu objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi deskripsi itu berarti kita menggambarkan suatu topik yang memang digambarkan dengan detail, jelas, sesuai dengan realita yang terjadi. Itulah paragraf deskripsi, saudara. Misalnya kita mau menggambarkan angka kejadian COVID-19 di Provinsi Bali. Silakan dijabarkan di Kabupaten Gianyar berapa, di sini Jemberana berapa, Denpasar berapa, Badung berapa. Itu digambarkan sesuai dengan data yang Anda temukan. Itulah deskripsi. Argumentasi, namanya juga argumen, yang berarti pendapat, yang mana paragraf ini berisi tentang pendapat dari seorang penulis yang dituangkan dalam bentuk paragraf. Persuasi, nah persuasi ini berisi tentang ajakan. Nah, kita membuat paragraf berisi tentang ajakan-ajakan yang menggugah hati pembaca agar mengikuti
apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya kita mengajak pada pembaca, ayo cuci tangan agar terhindar dari COVID-19. Berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu salah satu persuasi yang bisa kita lakukan pada pembaca. Intinya persuasi itulah berisi tentang ajakan. Ada eksposisi yang lebih kompleks lagi, paragraf yang berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik. Jadi lebih kompleks lagi dalam persuasi bisa dilihat dalam contoh, berarti eksposisi. Ya, saat ini kegiatan ekstrakurikuler dikenal dengan kegiatan tambahan pembelajaran. Nah, sekilas tentang laporan, yang menulis tentang bahasa laporan menggunakan eksposisi. Oke, jadi ada untuk menguji pemahaman Anda, ini ada tugas ya yang bisa adik-adik kerjakan untuk melatih kegiatan Anda dalam menulis paragraf. Nah, ini yang pertama dihimbau, diabaikan saja, kita lanjutkan saja ke tugas yang kedua. Buatlah masing-masing sebuah paragraf deskripsi, narasi, persuasi, argumentasi, dan eksposisi. Saya batasi topiknya tentang COVID-19 yang sedang menjadi trending topik di Indonesia maupun global. Ya, silakan adik-adik membuat satu paragraf deskripsi, satu paragraf narasi, satu paragraf persuasi, satu paragraf argumentasi, dan eksposisi. Semua masing-masing contoh ini menggunakan tema COVID-19. Hanya membuat minimal berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Membuat 5 paragraf. Silakan latihan menulis paragraf tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah dikumpul, Pak? Nah, begitu kan? Nah, jadi saya membijaksanai karena saya tahu Anda jenuh juga belajar online, banyak tugas seperti keluhan yang Anda sampaikan. Jadi silakan nanti diketik, ditulis, nanti kita akan bahas ketika sudah terjadi, artinya kondisi sudah aman, kita sudah boleh ke kampus, sudah boleh kuliah di kelas, kita akan bahas masing-masing contoh paragraf yang sudah Anda tulis. Perlu saya tekankan bahwa ingat rambu-rambu menulis kalimat efektif dan kata baku yang nanti akan adik-adik pakai dalam menulis paragraf. Jelas ya? Jadi demikian dulu untuk materi kita hari ini. Semoga bisa memberikan gambaran lebih luas lagi tentang menulis paragraf. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ini kurang maksimal karena situasi di rumah juga begini adanya. Saya tinggal di desa dan banyak ada suara anjing, suara motor dan sebagainya. Itu karena lingkungan kita. Jadi apa boleh buat agar perkuliahan ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi mudah-mudahan bisa diterima dan bisa dimaklumi. Pesan saya terakhir untuk pencegahan COVID, semoga adik-adik ikut juga mengedukasi keluarga Anda agar mengurangi kontak luar rumah, rajin cuci tangan, berpergian juga dikurangi. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan dan virus ini segera hilang dari negara kita. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan selamat pagi. Nah,